Shalom Alaikum Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya untuk belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan ini. Kami akan belajar firman-Mu. Dan Roh Kudus biarlah yang menolong kami untuk kami bisa memahaminya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, hari ini Kamis 16 Juli 2020 kita akan belajar dari Kejadian pasal yang ke-45 ayat 4 sampai dengan yang ke-8. Kejadian pasal 45 ayat 4 sampai dengan yang ke-8 dengan judul Allah yang menyuruh aku. Allah yang menyuruh aku. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, biasanya ketika seseorang sudah terlepas dari penderitaan, yaitu penderitaan yang disebabkan oleh orang lain, dia akan berkata kepada orang tersebut, "Kamu kan yang menyebabkan saya menderita? Kamu kan yang menyebabkan saya sengsara?" Lalu dia akan membalas dendam kepada orang itu. Tetapi Yusuf tidak seperti itu. Dia melihat dari sisi positif penderitaan yang dia alami, yaitu bahwa Tuhan yang menyuruh dia ke Mesir, bukan karena semata-mata kejahatan saudara-saudaranya. Ayat 5 demikian. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Allah menyuruh aku. Yusuf menganggap bahwa penderitaan yang dia alami yang disebabkan oleh saudara-saudaranya itu karena Allah yang menyuruh dia. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, kata menyuruh di dalam bahasa Ibrani itu salah. Itu secara literal artinya mengirim. Lebih pasif lagi. Seperti tidak punya kehendak. Yang ada hanya menjalankan perintah Allah saja. Padahal Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya untuk menjadi budak. Kehidupan yang sulit harus dia jalani. Tetapi Yusuf tetap berpikiran bahwa Tuhan yang menyuruh dia. Bahwa Tuhan yang mengirim dia ke Mesir. Ini satu pikiran positif. Hal yang luar biasa kita temukan dalam diri Yusuf. Sekalipun dia tahu, dia merasakan kejahatan saudara-saudaranya. Sampai menjualnya menjadi budak. Tetapi dia berpikiran, berpendapat, mengaku bahwa Allah yang menyuruh dia. Allah yang mengirim dia ke Mesir. Bukan semata-mata karena dijual oleh saudara-saudaranya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, apakah kita bisa berkata atau mau berkata kepada seseorang, "Bukan kamu kok yang membuat aku begini, tetapi Allah yang mengizinkan aku seperti ini." Apakah kita mau menjalani hidup yang sulit yang disebabkan oleh orang lain dan berkata bahwa Tuhan yang mengizinkan kita mengalami hal itu? Apakah kita mau mengalami kehidupan yang tertekan, yang sengsara oleh karena orang lain atau oleh karena situasi, tetapi kita tetap berpikiran dan menganggap bahwa Tuhan yang mengizinkan kita mengalami hal itu? Ini hal yang sangat sulit. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, ini adalah salah satu bentuk bagaimana kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena situasi sekalipun itu yang menyebabkan orang lain atau keadaan yang terjadi yang menimpa kita. Bentuk mengucap syukur kita bisa mengakui bahwa itu adalah diizinkan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, mungkin bukan orang lain yang menyebabkan kita mengalami penderitaan, yang menyebabkan kita mengalami sengsara.
tekanan dalam hidup ini. Mungkin memang keadaannya seperti itu. Seperti kejadian peristiwa di akhir-akhir ini di kehidupan kita bersama. Situasi yang seperti itu yang membuat kita tertekan. Tetapi maukah kita berkata, oh itu Tuhan yang mengizinkan aku untuk mengalami seperti itu. Oh itu Tuhan yang mengizinkan aku untuk mengalami kenyataan pahit seperti itu. Ketika kita mempunyai pikiran yang semacam itu, maka kita akan maju. Dan kita tahu bahwa akhirnya Yusuf menjadi penguasa di Mesir. Dan seperti halnya Yusuf, kita juga akan bisa menjadi orang yang bebas, yang merdeka, atau yang bisa mengalami perkembangan dalam kehidupan kita secara jasmani dan rohani ketika kita berpikir bahwa keadaan apapun itu Tuhan yang mengizinkan. Mari Bapak Ibu, kita terbuka atas situasi yang kita alami saat ini. Apapun yang menyebabkan orang lain atau memang keadaan seperti itu. Kita terbuka untuk menerimanya dan berpikiran positif bahwa memang Tuhan mengizinkan perkara itu untuk kita alami. Ingat, ketika kita berpikiran seperti itu, kita akan maju dan Tuhan akan menghargai itu. Tuhan akan menolong kita untuk mengatasi persoalan-persoalan yang sekarang kita alami. Dan kita akan menjadi pemenang. Luar biasa, kita akan menjadi pemenang karena kita mengawalinya dengan mengaku bahwa Tuhan mengizinkan itu untuk kita alami. Tuhan juga tentunya senang ketika kita punya pikiran yang semacam itu. Tidak terus mengeluh, tidak terus menggerutu, tidak terus memberontak kepada Tuhan, tidak terus mengucapkan kata-kata yang tidak berkenan di hadirat Tuhan, tetapi kita berpikir keadaan ini karena Tuhan yang mengizinkan. Tuhan yang menyuruh aku untuk mengalami seperti itu. Nantinya Tuhan akan menolong Bapak Ibu dan saya. Biarlah kita mempunyai pikiran yang positif dengan keadaan yang ada, yaitu Tuhan yang mengizinkan kita untuk mengalami hal itu. Tetap semangat dan maju terus, maka Tuhan akan mengangkat kita untuk menjadi seorang pemenang. Amin. Jangan lupa Bapak Ibu subscribe dan loncengnya diklik di monitor Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih kami mendapatkan contoh dari seorang yang bernama Yusuf, yang dia berpikiran positif bahwa keadaan yang dia alami itu karena Tuhan yang menyuruh dia berada di Mesir untuk mengalami hal-hal seperti itu. Dan kami juga rindu Tuhan untuk bisa berpikiran positif. Entah keadaan yang kami alami karena disebabkan oleh kejahatan orang lain, oleh karena ketidaksenangan orang lain, ataupun karena memang situasinya seperti itu. Dan kami bisa berpikir positif bahwa Tuhan mengizinkan kami untuk mengalami seperti itu. Tuhan yang menyuruh kami untuk bisa mengalami perkara-perkara seperti itu. Dan akhirnya Tuhan akan tolong kami menjadi pemenang-pemenang dalam kehidupan ini. Mengalahkan setiap masalah yang ada, bahkan menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari senantiasa.